Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan terkait dengan model IRIO atau Interregional Input Output yang baru-baru ini dirilis oleh BPS terkait dengan model perdagangan antar pulau. Baik, jadi informasi atau data mengenai hubungan perdagangan antar daerah atau antar provinsi sangat dibutuhkan dalam rangka merencanakan dan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Nah, salah satu data atau informasi yang dapat mencerminkan perdagangan antar daerah tersebut adalah tabel Input Output Inter-Region atau IRIO. Nah, kemarin pada tanggal 30 April yang lalu, BPS bersama Bappenas telah merilis tabel IRIO. Dan tabel IRIO ini sangat dinantikan, ditunggu oleh teman-teman Bappenas, baik akademisi juga, peneliti dan kalangan lainnya. Baik, saya akan mencoba menyampaikan konsep apa itu IRIO. Jadi tabel IRIO ini seperti dalam video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan ada 4 video terkait dengan tabel input-output. Jadi IRIO ini adalah pengembangan dari tabel input-output. Tabel IRIO menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar wilayah dan antar kegiatan ekonomi atau sektor ekonomi dalam perekonomian secara menyeluruh. Bentuk penyajian tabel IRIO adalah matriks, di mana masing-masing barisnya menunjukkan bagaimana output suatu sektor di suatu wilayah dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir wilayah lain dan wilayah yang bersangkutan. Jadi seperti halnya tabel input-output, baris ini menunjukkan alokasi output ya dari suatu produk di suatu wilayah, kemudian output tersebut digunakan oleh wilayah mana saja dan sektor apa saja. Sedangkan menurut kolom atau pemakaian input ya, ini menunjukkan input antara yang berasal dari wilayah lain dan wilayah yang bersangkutan serta input primer oleh suatu sektor dalam proses produksinya. Jadi dalam rangka proses produksi suatu sektor di suatu wilayah, dia pasti akan menggunakan input dari provinsi atau wilayah lainnya atau juga dari wilayah yang bersangkutan. Nah, di sini saya mencoba menyampaikan format dari tabel IRIO yang disajikan oleh BPS. Di sini saya ambil contoh yang 17 kali 17 industri transaksi domestik atas dasar harga produsen. Jadi yang dimaksud dengan transaksi domestik itu artinya bahwa setiap transaksi itu sudah tidak mengandung lagi barang-barang impor. Itu murni dari barang-barang domestik ya. Kemudian yang namanya harga produsen ini sudah tidak mengandung lagi yang namanya trade and transport margin. Artinya harga produsen ini basic price ditambah tax on product, pajak atas produk ya. Itu disebut dengan harga produsen. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa tabel IRIO di sini ada katakan 34 provinsi dari Aceh sampai Papua dan sektornya ada 17 ya. Kemudian kalau menurut baris kita bisa lihat produk satu Aceh ini digunakan untuk memenuhi permintaan antara untuk sektor-sektor di Aceh, sektor-sektor di Sumatera Utara dan Papua. Kemudian untuk memenuhi permintaan akhir output sektor satu Aceh ini ya, baik permintaan akhir di Aceh sendiri, di Sumatera Utara maupun di Papua ya. Itu kalau kita membaca menurut baris. Sedangkan menurut kolom itu kita bisa lihat ya bahwa kolom Aceh di sini ya, sektor satu Aceh dalam rangka proses produksinya
menggunakan input dari Aceh sendiri, ya, kemudian input dari Sumatera Utara, Papua, dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah format dari tabel IRIO tahun 2016 yang disajikan oleh BPS. Kemudian di sini saya akan mencoba menerapkan tabel IRIO tahun 2016. Saya coba akan gunakan dalam analisis perekonomian DKI Jakarta. Yang saya gunakan di sini adalah IRIO berukuran 17 kali 17 industri. Dan dari tabel IRIO ini kita juga bisa menurunkan tabel input-output Provinsi DKI Jakarta. Baik, pertama terkait dengan nilai tambah, kita bisa dapatkan informasi bahwa PDRB DKI Jakarta dari tabel IRIO itu sebesar 2.150 triliun, ya, di mana lapangan usaha perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB DKI, ya. Kemudian ranking 4 itu adalah jasa keuangan, ya, dan ranking kelima adalah jasa perusahaan. Nah, ini adalah struktur ekonomi DKI Jakarta berdasarkan tabel IRIO 2016. Kemudian dari sisi pengeluaran, ya, konsumsi rumah tangga, PMTB atau investasi dan ekspor memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB DKI. Konsumsi rumah tangga mencapai 57,67% dari PDRB, sedangkan PMTB mencapai 39,70%. Ekspor itu mencapai 53,52%, sedangkan import sebagai pengurang PDRB mencapai 63%, ya. Nah, untuk kita lihat bagaimana neraca perdagangan DKI, ya. Jadi ekspor tadi mencapai 1.150 triliun, sedangkan import mencapai 1.369 triliun, ya. Sehingga terjadi defisit neraca perdagangan di tahun 2016 Provinsi DKI Jakarta sebesar 219 triliun rupiah, ya. Kemudian kita mencoba melihat bagaimana keterkaitan atau ketergantungan Provinsi DKI Jakarta terhadap barang-barang import, baik import itu dari luar negeri maupun import dari provinsi lain. Nah, di sini permintaan antara dari lapangan usaha yang ada di DKI, ya, saya ambil contoh pertanian, ini dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi proses atau permintaan antara, ya. Jadi sektor pertanian itu menggunakan barang-barang domestik dari DKI Jakarta sebesar 46%, sedangkan dari import sebesar 53%, ya. Artinya sektor pertanian dalam rangka proses produksi menggunakan input dari Jakarta sendiri 46%, sedangkan barang import 53%, dan dari import luar negeri itu 23%, dari provinsi lain 36%. Nah, di sini permintaan antara dari 17 industri yang ada di DKI, ya, itu ketergantungan import yang tinggi itu ada di sektor pertanian, kemudian industri pengolahan sebesar 51%, konstruksi 50%, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 56%. Kemudian bagaimana dengan permintaan barang dan jasa DKI Jakarta menurut sumber penyediaannya, ya. Tadi permintaan antara, sedangkan ini permintaan secara menyeluruh, ya. Tadi secara total permintaan antara itu sebesar 60% berasal dari produk domestik Jakarta, sedangkan impor sebesar 39,79%, ya. Konsumsi rumah tangga DKI Jakarta itu dipenuhi oleh produk-produk Jakarta sendiri sebesar 65%, sebesar 35%,
menggunakan produk impor, ya, baik itu impor luar negeri maupun impor dari provinsi lainnya dalam memenuhi konsumsi rumah tangga di Jakarta. Demikian juga untuk konsumsi pemerintah, ya, ini cukup tinggi dari barang domestik sebesar 96%. Secara total, permintaan barang dan jasa di DKI Jakarta itu 75% dipenuhi dari produk barang-barang Jakarta sendiri dan sebesar 25% dipenuhi dari produk impor. Nah, disinilah tabel IRIO memperlihatkan bagaimana ketergantungan Jakarta dengan daerah-daerah lainnya. Dan ini juga bisa kita lihat di tabel IRIO, misalkan dari provinsi lainnya, ini provinsi mana saja ya yang digunakan oleh Jakarta dalam memenuhi permintaan. Dalam tabel IRIO bisa kita analisis lebih detail lagi, ya. Kemudian dapat juga dari tabel IRIO ini atau dari tabel I/O DKI Jakarta kita turunkan yang namanya indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan, ya. Jadi daya penyebaran ini memperlihatkan daya dorong ke belakang, ya, backward linkage, sedangkan derajat kepekaan ini memperlihatkan daya dorong ke depan, forward linkage. Jadi sektor-sektor yang memiliki IDP dan IDK yang di atas 1, itu bisa dikatakan merupakan sektor kunci atau sektor unggulan. Nah, di Jakarta itu hanya satu sektor memiliki IDP dan IDK di atas 1, yaitu lapangan usaha atau sektor listrik dan gas, ya, dengan IDP 1,629 dan IDK 1,605, ya. Mungkin untuk lebih memudahkan kita lihat dari scatter diagram, ya. Di sini indeks daya penyebaran yang berada di kuadran kanan atas, ya, itu hanya listrik gas, ya. Sedangkan jasa perusahaan ini IDP-nya hampir 1, ya, belum 1, sedangkan IDK-nya, ya, ini di atas 1 atau hampir 1,5, ya. Sedangkan sektor-sektor lainnya masih IDP, IDK-nya di bawah 1, ya. Nah, ini bisa kita lihat hanya sektor atau lapangan usaha listrik gas saja yang memiliki IDP, IDK di atas 1. Kemudian dalam web BPS tersedia tabel IRIO dengan ukuran 17-17 industri dan 52-52 industri. Dan satu jenis tabel saja yang tersedia yaitu tabel transaksi domestik atas dasar harga produsen. Nah, dalam analisis tadi saya hanya menggunakan yang berukuran 17x17. Untuk analisis lebih mendalam dan rinci dapat dilakukan dengan menggunakan tabel IRIO ukuran 52x52 industri. Demikian beberapa informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan model IRIO, ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.